Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Dadi Utama, program studi S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis indikator ekonomi Indonesia. Topik ini diambil dari artikel yang diterbitkan oleh CNBC Indonesia dengan tajuk 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi Republik Indonesia. Baik, kita masuk ke indikator pertama, yaitu pertumbuhan PDB Indonesia. Badan Pusat Statistik itu mencatat produk domestik bruto Indonesia tumbuh 5,61% pada kuartal 1 2026. Kemudian pertumbuhan tersebut itu lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2025 yang hanya 4,87%. Nah, pertumbuhan PDB Indonesia ini tumbuh kuat ditopang konsumsi pemerintah sebesar 21,81% dan pendorong musiman Ramadan atau Lebaran Idul Fitri. Ya, jadi kuartal 1 2026 itu didorong oleh momen belanja musiman Ramadan dan Idul Fitri ya. Kemudian karena efek musiman tersebut, makanya pertumbuhan ekonomi naik. Nah, ketika efek musiman itu nanti selesai, maka akan terjadi potensi penurunan yang cukup besar. Pasca Ramadan, konsumsi masyarakat itu tentunya akan menurun dan pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal selanjutnya itu berpotensi turun. Nah, ujian sesungguhnya ada pada data kuartal 2. Jadi harapannya di kuartal 2 dan kuartal 3 dan kuartal selanjutnya tentunya pertumbuhan itu tidak hanya mengandalkan stimulus dari belanja musiman ini saja. Kemudian dengan ekonomi yang stabil tentunya akan membuat lapangan kerja lebih luas seperti itu. Selanjutnya kita ke indikator kedua, yaitu pergerakan IHK atau inflasi Indonesia. BPS mencatat inflasi tahunan pada Juni, dilihat pada grafik warna hijau, tercatat sebesar 3,34%. Angka ini mengalami kenaikan dari 3,08 pada bulan Mei. Bisa dilihat pada artikelnya langsung. Kemudian secara bulanan pada grafik IHK bulanan yang warna merah, terjadi inflasi sebesar 0,44%. Nah, meskipun dalam rentang target yaitu tidak melebihi 3,5% yang merupakan batas toleransi tertinggi Bank Indonesia, angka 3,4 ini sudah sangat dekat ya dengan batas tersebut. Inflasi inti yaitu pada grafik warna biru naik pada level 2,76%. Ini menandakan bahwa kenaikan harga bukan lagi sekedar lonjakan sesaat, melainkan sudah merembet ke barang dan jasa secara umum. Jadi secara makro inflasi masih dapat dikendalikan karena belum merusak batas BI, namun pendorong kenaikan inflasi seperti kenaikan harga energi, terus melemahnya rupiah, itu berpotensi untuk menekan daya beli masyarakat sampai dengan kuartal 2 2026, seperti itu. Selanjutnya, kita ke indikator ketiga, yaitu rupiah melawan dolar Amerika Serikat. Nah, pada perdagangan awal tahun di Januari 2026, rupiah masih berada di 16.670. Sementara pada pembukaan perdagangan pada grafik ini, pada tanggal 31 Juli 2026, rupiah menguat di 0,19% ke level 18.040. Jadi dari grafik ini dapat dilihat bahwa sempat menembus rekor terlemah sepanjang masa sebesar 18.170 rupiah per US dollar di bulan Juni. Nah, dari sini kemudian Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga
100 basis poin ke level 5,75%. Karena kenaikan suku bunga ini beresiko akan memperlambat penyaluran kredit dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kondisi rupiah yang ideal itu seharusnya seperti apa? Tentu saja yang menunjukkan stabilitas ya. Jadi pergerakan rupiah ini dapat diprediksi dan tidak mengalami lonjakan ekstrim dalam waktu singkat. Baik, selanjutnya kita masuk ke pergerakan IHSG. Nah, pergerakan IHSG ini dapat dilihat dia menguat 10,25% sepanjang Juli dan berpotensi mencatatkan penguatan bulanan pertamanya sejak tahun 2026. Dari grafik juga kita bisa lihat rebound sebesar 10,25% di bulan Juli. Namun secara YTD masih minus cukup dalam akibat isu evaluasi free load dan pembekuan akses oleh MSCI. Nah, ini untuk isu MSCI menjadi pemicu utama jatuhnya pasar saham Indonesia. Mereka membekukan sementara perubahan indeks saham Indonesia pada akhir Januari 2026. Nah, pada evaluasi Juni 2026, MSCI memang masih mempertahankan Indonesia di kelompok emerging market. Nah, setelah menyentuh level tersebut, IHSG secara berangsur mulai berbalik menguat. Jika perbaikan dinilai belum memadai, Indonesia beresiko diturunkan kelasnya menjadi frontier market yang berpotensi memicu gelombang pembalikan dana asing secara masif. Next, kita ke indeks keyakinan konsumen atau IKK. Survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan indeks keyakinan konsumen pada Juni 2026 berada di level 117,8. IKK telah merosot 9,2 poin sepanjang tahun berjalan sampai dengan artikel yang diterbitkan. Jadi walaupun angka di atas 100 masih mencerminkan area optimistis, arah pergerakannya masih terus menurun. Seperti itu. Nah, implikasinya masyarakat terpaksa menghabiskan pendapatannya itu lebih besar hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok karena akibat kenaikan harga barang dan ada juga BBM non-subsidi. Selanjutnya kita masuk ke indeks penjualan retail. Penurunan konsumsi masyarakat juga mulai terlihat dari kinerja penjualan eceran. Bank Indonesia mencatat indeks penjualan real pada Mei 2026 yaitu sebesar 223,4. Nah, secara tahunan penjualan eceran mengalami kontraksi sebesar 3,9%. Nah, untuk bulan Juni di artikel disebutkan BI memperkirakan indeks penjualan retail itu berada di level 221,6. Sementara pada secara bulanan itu nanti diperkirakan akan turun 0,8%. Nah, dari indeks penjualan retail ini dapat diketahui bahwa hal tersebut berbalik dari tren awal. Di Januari tumbuh 5,7%. Itu menandakan perlambatan daya beli masyarakat. Jelas ya juga di dalam grafik di Maret 2026 ini yang paling tinggi itu 256,7, kemudian menurun sampai dengan bulan Juni 2026. Beralihnya angka dari positif 5,7% pada Januari ke negatif 4,4% menjadi bukti nyata bahwa masyarakat itu mulai menahan belanja non pokok akibat penyesuaian harga dan ketidakpastian ekonomi. Seperti itu. Next, kita ke indikator PHK dan ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 32.389 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari sampai dengan Juni 2026. Nah, jumlah tersebut itu terus bertambah sebanyak 8.919 pekerja dibanding periode Januari sampai dengan Mei. Jadi
eee, dari Januari sampai dengan Juni, itu masih lebih banyak dibanding Januari sampai Mei, seperti itu. Dapat dilihat juga pada grafik ya. Nah, lonjakan ini cukup signifikan dan mencerminkan efisiensi yang mulai dilakukan dunia usaha di pertengahan tahun. Namun, eee, walaupun angka 32.389 ini terlihat tinggi, jumlah PHK di semester 1 2026 atau di, Januari 2026, itu sebenarnya mengalami penurunan, sebesar 23,58% dibanding dengan semester 1 2025 ini yang grafik paling tinggi, pada periode tersebut, jumlah PHK itu mencapai 42.385 pekerja. Nah, walaupun angka PHK secara akumulasi tahun lebih rendah dari tahun sebelumnya, lonjakan yang hampir 9.000 PHK yang hanya terjadi di bulan Juni ini itu menjadi, hal yang harus diperhatikan. Ini berpotensi memperburuk daya beli dan menambah, kontraksi pada penjualan retail di sektor real, itu dia akan terus mendapat tekanan biaya operasional, seperti itu. Dengan meningkatnya biaya operasional tentunya, kemampuan untuk membayar karyawan kan akan menjadi lebih sulit, makanya terjadi PHK, seperti itu. Kemudian indikator terakhir yaitu, perubahan harga BBM Pertamina. Jadi, ini berkaitan dengan BBM non-subsidi. Pertamina sebenarnya telah menurunkan, harga beberapa jenis BBM non-subsidi pada 1 Juli 2026 setelah mengalami kenaikan tajam pada, bulan sebelumnya. Namun, eee, posisinya itu masih sangat tinggi dibanding dengan Desember 2025. Disebutkan dalam artikel seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tabel harga, eee, harga BBM non-subsidi. Di sini dapat dilihat bahwa, Pertamax RON 92 itu naik 33.500, Pertamax Green naik 3.500, Pertamax Turbo naik 7.000, Dex Lite naik 8.300, dan Pertamina Dex naik sebesar 9.800. Ini kenaikannya cukup besar ya. Jadi pengguna BBM non-subsidi mayoritas adalah kelas menengah ke atas dan biasanya adalah armada logistik atau, untuk keperluan bisnis. Nah, kenaikan harga BBM ini secara otomatis juga menaikkan biaya operasional usaha. Nah, akibatnya itu akan mempersempit sisa pendapatan bersih masyarakat untuk belanja kebutuhan lain. Dalam hal ini adalah sebuah perusahaan atau suatu bisnis, tentu saja untuk, mendapatkan profit dan bisa membayar karyawan itu menjadi lebih sulit. Nah, BBM subsidi seperti solar dan Pertalite itu masih ditahan pemerintah untuk tidak dinaikkan harganya. Namun hal tersebut menciptakan celah harga yang sangat lebar dengan BBM non-subsidi yang memicu risiko migrasi konsumsi ke BBM subsidi dan menekan anggaran APBN. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.